Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ayuhat talabatil kiram, para santri Ma'had Intan Ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu atas izin Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, di dalam majlis ini, di dalam pelajaran maddah al-fiqh, di dalam maddah al-fiqh. Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa muqaddimah atau beberapa pendahuluan dalam pelajaran fiqih. Kita telah membahas apa itu pengertian fikih secara bahasa maupun secara istilah syar'i. Juga kita telah membahas apa hukum mempelajari ilmu fikih dan apa tujuan yang ingin kita capai dalam mempelajari ilmu fikih. Semuanya sudah kita jelaskan. Insyaallah antum semuanya sudah mencatat apa yang ana sampaikan pada pertemuan kemarin. Fiqih kita sebutkan lagi secara istilah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyatil 'amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syar'i dalam amalan-amalan perbuatan seorang hamba, yang diambil hukum-hukum tersebut diambil sumbernya dari dalil-dalil terperinci. Inilah pengertian ilmu fikih yang akan kita pelajari ini. Tentu yang termasuk dalam ranah ilmu fikih sebagaimana yang sudah Anda jelaskan adalah ilmu tentang amalan-amalan, bukan dalam ranah i'tiqad atau aqidah. Bukan dalam ranah i'tiqad atau aqidah. Contoh amalan-amalan itu seperti salat, wudu, tayammum, haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Inilah ranah ilmu fikih. Kita langsung saja masuk dalam buku kita. Ini adalah buku yang kita pelajari. Mungkin cetakan yang Anda pegang ini berbeda dengan cetakan yang antum miliki, akan tetapi isinya sama. Ini adalah Matan Abu Syuja'. Matan Abu Syuja'. Kitab Matan Abu Syuja' atau yang nama aslinya adalah Ghayatul Ikhtisar. Ghayat al-Ikhtisar, nama asli dari kitab fikih Matan Abu Syuja' ini. Akan tetapi para ulama menyebutnya dan mempermudah penyebutan ini dengan menyebut Matan Abu Syuja' karena pengarangnya namanya adalah Abu Syuja', bukan namanya, kunyahnya. Kunyah dari pengarang buku ini, pengarang Matan Abu Syuja' ini adalah Abu Syuja'. Siapa namanya? Namanya adalah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad. Saya tulis. Ismul muallif. Nama ism al-muallif, nama pengarang. Al-muallif artinya pengarang. Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad, atau yang lebih dikenal dengan Abu Syuja'.
Nah, inilah nama muallif, nama pengarang kitab Al-Ghayah wat Taqrib atau Ghayatul Ikhtisar fil Fiqh Syafi'i. Nama pengarang kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Judul aslinya itu Al-Ghayah wat Taqrib, atau juga kadang para ulama menyebutnya Ghayatul Ikhtisar. Atau lebih ringkasnya mereka menyebutnya dengan kitab Matan Abi Syuja'. Pengarangnya ini Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Al-Asfahani adalah nisbat dari daerah Isfahan di Irak. Nisbat dari daerah Isfahan di Irak atau di Basrah pada waktu itu. Kita langsung baca kitabnya. Kitab ini adalah matan fiqih Syafi'i. Jadi kitab ini bermadhab Syafi'i. Kita akan mempelajari kitab madhab Syafi'i, yang mungkin ketika kita mempelajari fiqih madhab Syafi'i, mungkin nanti antum akan melihat beberapa, mungkin ada kesamaan praktek atau sedikit ada beberapa perbedaan praktek yang mungkin antum temui dalam keseharian antum. Karena kita di sini dalam madhab fiqih, di dalam kelas kita tidak membahas tentang fikih amal atau fikih bagaimana yang kita kerjakan sehari-hari, akan tetapi kita mempelajari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mungkin nanti ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang antum kerjakan dan lain sebagainya, tetapi kita jalan berdasarkan apa yang dituliskan di dalam kitab, di dalam matan ini. Karena mu'zam sukan atau kebanyakan madhab yang dipakai di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Madhab kebanyakan yang dipakai di Indonesia umumnya adalah madhab Syafi'i. Itulah kenapa kita mempelajari fiqih madhab Syafi'i. Itulah kenapa kita mempelajari fikih madhab Syafi'i, supaya kita selaras dengan apa yang banyak kita temui di negara kita tercinta Indonesia. Tayyib ayuhat talabatul kiram, langsung saja kita buka di halaman 19. Ana minta antum buka bukunya di halaman 19. Ada bukunya semuanya di halaman 19, yaitu muqaddimah. 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 Di halaman 19 muqaddimah. Sudah dapat? Ana minta semua antum untuk membaca sebentar muqaddimah ini, ringkas, untuk mengenal siapa penulis dan mengenal alasan penulisan dari kitab ini. Di halaman 19 sampai 20 ada muqaddimah. Tolong bisa dibaca dulu sebentar. Nanti kita baca ulang insyaallah. Naam. Sudah? Sudah dibaca muqaddimah? Baik, kita baca lagi supaya antum agak ada dapat sedikit gambaran dari sebab penulisan kitab ini. Di dalam muqaddimah, Qadhi Abu Syuja' atau Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Di sini ada nama beliau, nama pengarang beliau. Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqh ala madhhab al-imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Kata beliau,
ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. Setelahnya, فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. Yang mana artinya, kata muallif rahimahullahu taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani berkata, Al-Qadhi, apa artinya Al-Qadhi? Al-Qadhi artinya itu adalah hakim. Hakim. Al-Qadhi artinya hakim. Jadi beliau Abu Syuja' ini adalah hakim yang ditentukan oleh Waliul Amr pada masanya. Beliau adalah hakim yang memutuskan suatu perkara. Beliau ditunjuk pada masanya sebagai hakim atau qadhi untuk memutuskan perkara orang yang sedang bertikai dan lain sebagainya. Inilah tugas beliau pada masanya. Makanya beliau dijuluki Al-Qadhi, Al-Qadhi. Kata beliau Al-Qadhi Abu Syuja', beberapa orang teman, semoga Allah menjaga mereka, memintaku untuk mengerjakan sebuah kitab peringkas tentang fiqih mazhab Imam Syafi'i. Semoga rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala terlimpahkan kepadanya, yang benar-benar ringkas dan pendek sehingga mempermudah bagi pelajar dalam mempelajari dan menghafalnya. Nah, jadi awalnya beliau memang tidak berniat ingin untuk mengarang kitab ini. Akan tetapi ada beberapa teman beliau yang meminta dan mendesak beliau agar dibikinkan kitab ringkas, dibikinkan kitab yang ringkas, yang mudah difahami, yang mudah dihafalkan, yang mudah diingat, agar penuntut ilmu bisa mempelajarinya dengan mudah, dengan gampang. Nah, inilah awal sebab kenapa beliau menulis kitab ini. Kemudian kata beliau, mereka juga memintaku untuk memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya. Nah, jadi di dalam kitab ini beliau menuliskan banyak, nanti kita temukan bagian-bagian. Jadi kitab ini nanti penuh dengan bagian-bagian, ringkas sekali. Syarat salat, langsung ada pembagiannya. Rukun salat langsung ada pembagiannya. Pembatal salat langsung ada pembagiannya. Dan tidak memperbanyak masalah. Jadi masalahnya ringkas, dibatasi. Karena buku ini ditujukan untuk pemula. Buku ini ditujukan untuk pemula dalam penuntut ilmu. Itu makanya banyak pembagian-pembagian yang mudah dan permasalahannya itu dibatasi, tidak diperbanyak. Kemudian kata beliau, maka dari itu saya menyambutnya, saya menjawabnya seraya mengharapkan pahala dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala menuju kebenaran. Sesungguhnya dia mampu melakukan apa yang diinginkannya, maha lemah lembut kepada para hambanya dan maha mengetahui. Nah, inilah alasan mengapa beliau mengarang kitab dengan ringkas seperti ini. Ini hanya setebal ini saja dengan ukuran sangat kecil sekali, akan tetapi mencakup hampir semua bab fikih. Mencakup hampir semua bab fikih. Bisa lihat di belakang atau di daftar isi, bab-bab fikihnya sangat banyak, akan tetapi diringkas sedemikian rupa agar para pemula dalam penuntut ilmu gampang memahaminya dan mudah menghafalkannya. Inilah kitab Al-Ghayah wat Taqrib atau Ghayatul Ikhtisar dalam fiqih madhab Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan kitab Matan Abu Syuja'. Naam, ayuhat talabah. Ini adalah muqaddimah tentang kitab. Langsung saja kita masuk di bab yang pertama. Kita langsung masuk di bab yang pertama, kitab Taharah, di halaman 24.
Ya. Sebelumnya di halaman 24 itu ada tulisan, di halaman 23-nya ada tulisan kitab taharah. Insyaallah antum semua mengetahui artinya taharah, at-taharah, yaitu kitab yang membahas tentang fikih tata cara bersuci. Tata cara bersuci, kitab taharah. Kenapa kitab taharah diletakkan di yang pertama? Padahal rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain itu adalah salat. Kenapa yang diletakkan pertama ini malah kitab taharah, bukan kitab salat? Padahal salat ini adalah rukun Islam yang paling agung, paling besar setelah dua kalimat syahadat. Kenapa kitab taharah yang diletakkan di depan? Inilah kebiasaan jumhur ulama, kebanyakan para ulama dalam mengarang kitab-kitab fikih. Mereka memulai dengan pembahasan taharah atau bersuci. Kenapa demikian? Karena seseorang tidaklah sah melakukan ibadah salatnya sebelum dia memahami fikih taharah. Tidaklah sah seseorang itu salatnya kecuali dia betul dalam taharahnya, betul dalam bersucinya, yaitu wudu, tayammum, mandi wajib, dan lain sebagainya. Itu makanya pembahasan taharah ini diletakkan di awal sebelum kitab salat, agar kita bisa memahami dulu dengan benar bagaimana taharah yang benar, bagaimana taharah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, baru kita bisa langsung masuk ibadah selanjutnya, yaitu salat. Karena seseorang tidak sah salat seseorang apabila dia tidak sah taharahnya. Karena taharah ini merupakan syarat sah salat. Taharah merupakan syarat sah salat. Makanya kita benarkan dulu taharah kita, barulah kita masuk ke dalam bab salat. Itu makanya para ulama, kenapa kebanyakan para ulama mendahulukan taharah dibanding kitab salat. Taharah ayuhat talabah artinya at-taharah, Anda tuliskan di papan tulis. Anda jelaskan sebelumnya, ketika kita ingin mentarif atau mengartikan suatu istilah di dalam bahasa Arab, biasanya ada yang namanya istilah secara bahasa, ada yang namanya istilah secara syar'i. Ada istilah secara bahasa, ada istilah secara syar'i. Nah, taharah ada dua pengertiannya. At-taharah atau bersuci. Secara bahasa, lughatan, lughah artinya bahasa. Lughatan secara bahasa. An-nadhafah, taharah secara bahasa artinya an-nadhafah. An-nadhafah. Apa artinya an-nadhafah? Apa artinya an-nadhafah? Kebersihan. Nah, ini arti taharah secara bahasa. Taharah secara bahasa artinya an-nadhafah. Secara syariat, syar'an, secara syariat, irtifa'ul hadath wa zawalun najas.
secara syariat adalah irtifa'ul hadath wa zawalun najas. Terangkatnya hadath dan hilangnya najis. Jadi inilah pengertian taharah secara syariat. Irtifa'ul hadath wa zawalun najas. Terangkatnya hadath dari tubuh kita dan hilangnya najis dari tubuh kita. Jadi inilah inti bab taharah. Inti bab taharah, bagaimana seseorang itu mengangkat hadath dari tubuhnya agar dia bisa menunaikan salat, bisa menunaikan ibadah-ibadah, dan bagaimana menghilangkan atau mensucikan, membersihkan najis yang ada pada badannya atau yang ada di sekitarnya. Nah, inilah inti pembahasan dari bab at-taharah. Bagaimana cara kita menghilangkan hadas atau najis yang ada pada diri kita atau di sekitar kita. Inilah inti dari bab taharah. Ada pengertian secara bahasa, ada juga pengertian secara syariat. Jelas? Wadih? Wadih? Siapa yang tahu perbedaan antara hadas dan najis? Siapa yang tahu perbedaan antara hadas dan najis? Ada yang tahu perbedaan antara hadas dan najis? Anda bisa lihat semua. Yang tahu perbedaan antara hadas dan najis, coba angkat tangannya dan menjawab, insya Allah Anda kasih nilai. Siapa yang tahu perbedaan antara hadas dan najis? Angkat tangannya, Anda kasih nilai. Ada yang tahu? Seseorang itu berhadas, artinya dia tidak boleh sholat, tidak boleh harus bersuci dulu baru hadasnya terangkat. Itu namanya hadas. Siapa yang tahu perbedaan? Gak ada? Tidak ada? Hadas adalah sifat. Ada yang bisa? Hadas membatalkan wudu. Kalau najis harus dibersihkan aja. Berarti najis tidak membatalkan wudu. Tidak. Mana lagi? Taib, jazakallah khair. Ya, siapa Erwan? Fadhal, Abdurrahman. Apa perbedaan? Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat agama dari dalil. Ya. Sedangkan hadas adalah keadaan yang diwajibkan berwudu atau mandi wajib. Masya Allah. Antum baca dari mana? Oh, ada di catatan. Masya Allah, tabarakallah. Naam, sahih. Siapa nama antum? Abdurrahman Hasif. Tadi siapa yang jawab? Erwan. Naam. Erwan Nur Hakim aidan. Naam, la bas. Hadas ini adalah hadas berbeda dengan najis. Hadas berbeda dengan najis. Najis adalah sesuatu yang terlihat.
Najis itu adalah sesuatu yang mahsus. Misalnya benda ini najis. Ini adalah sesuatu yang terlihat. Akan tetapi hadath adalah sifat seseorang, sifat yang menjelaskan keadaan seseorang, apakah dia dalam keadaan hadath atau tidak. Jadi hadath ini sifatnya tidak terlihat, tidak mahsus, lebih dari segi maknawi. Itu makanya kata para ulama, najis adalah zat yang terlihat, adapun hadath dia tidak terlihat. Hadath mengharuskan seseorang untuk bersuci. Hadath mengharuskan seseorang untuk bersuci. Misalnya wudu, seseorang tidak bisa salat kecuali hadatsnya terangkat, meskipun tidak ada najis di badannya. Kita misalnya baru bangun tidur, ingin salat subuh. Kita baru bangun tidur, ingin salat subuh. Tentu kita dalam keadaan berhadath, hadath kecil. Kita harus bersuci terlebih dahulu dengan berwudu, baru kita bisa salat subuh. Padahal tidak ada najis di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah sifat. Hadath merupakan sifat seseorang, apakah dia berhadath atau tidak. Adapun najis ini adalah sesuatu yang terlihat. Kotoran, najis. Air kencing misalnya, najis. Dan lain sebagainya. Artinya dia bisa terlihat dan kelihatan, ketahuan. Adapun hadath ini hanyalah sifat yang menjelaskan keadaan seseorang, apakah dia berhadath atau tidak. Nah, ini sedikit perbedaan antara hadath dan najis. Itu makanya taharah maknanya irtifa'ul hadath, terangkatnya hadath. Bagaimana kita mengangkat hadath dari tubuh kita, baik itu hadath besar maupun hadath kecil. Yang mana hadath kecil kita mengangkatnya dengan berwudu, hadath besar kita mengangkatnya dengan mandi wajib, meskipun tidak ada najis di dalam tubuh kita. Adapun najis, hilangnya najis, wazawalun najas, hilangnya najis, kita menghilangkan sesuatu yang najis, yang terlihat dengan dicuci dan dibersihkan, digosok dan lain sebagainya. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Insyaallah bisa dipahami. Angkat tangannya kalau mengerti, atau angkat dua tangan bagi yang belum paham. Insyaallah bisa dipahami. Dua tangan yang belum paham. Muhammad Azka belum paham? Ya. Coba ke Muhammad Azka. Yang belum paham angkat dua tangannya. Yang sudah paham angkat satu tangannya. Azka paham? Oh, udah paham. Oh, tayyib. Alhamdulillah. Ada yang mengangkat dua tangan. Jadi ini perbedaan antara hadath dan najis. Kita lanjutkan. Langsung kita baca di halaman 24. Masuk ke halaman 24. Dibuka bukunya di halaman 24. Di halaman 24 bab yang pertama ada macam-macam air. Macam-macam air. Apa maksudnya macam-macam air di sini? Di sini disebutkan macam-macam air yang kita bisa bersuci dengannya. Macam-macam air yang kita bisa bersuci dengannya. Jadi tidak semua air itu bisa digunakan untuk bersuci, sebagaimana yang antum ketahui. Ada beberapa air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ada beberapa air yang kita bisa gunakan untuk bersuci. Itu makanya di halaman 24 kata muallif rahimahullahu taala, al-miyah, dilihat kitabnya masing-masing, dilihat bukunya masing-masing. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Ma'us sama'i
wa ma'ul bahri, wa ma'un nahri, wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul baradi. Nah, ini adalah 7 air yang kita bisa bersuci dengannya. Apa artinya? Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam air. Yang pertama, air hujan. Air hujan boleh kita gunakan untuk bersuci. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, Allah menurunkan kepada kalian dari langit berupa air untuk kalian bersuci dengannya. Jadi air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air laut, ma'ul bahri. Ma'ul bahri, air laut. Kosakata di sini antum bisa pelajari, antum bisa hafalkan agar bisa meningkatkan kemampuan bahasa Arab antum, meningkatkan kemampuan hafalan mufradat antum nanti. Jadi misalnya air hujan di sini ada artinya air hujan, dilihat apa bahasa Arabnya, dihafalkan, nanti digunakan dalam keseharian. Dan juga ada ma'ul bahri. Al-bahr itu artinya laut. Al-bahr artinya laut. Air bahasa Arabnya adalah ma'un. Bisa kita hafalkan dan kelak bisa kita gunakan dalam keseharian agar bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara bahasa Arab. Yang ketiga adalah ma'un nahri. Ma'un nahri. Ma'un nahri, air an-nahr, air sungai. Air laut bisa digunakan untuk bersuci. Air sungai juga bisa digunakan untuk bersuci. Di dalam air laut dahulu pernah terjadi di dalam dikisahkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami berada di tengah lautan di atas kapal dan kami hanya membawa persediaan air minum yang sedikit." Nah, ini pertanyaan sahabat demikian. Kami membawa persediaan air minum sedikit. Apabila air minum ini kami gunakan untuk berwudu, nanti kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Tanya salah seorang sahabat. Jawab Nabi Muhammad SAW, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Laut itu airnya suci lagi mensucikan. Jadi antum sekalian kalau lagi di tengah laut kehabisan air bisa wudu pakai air laut. Nah, siapa ini yang mau ke tengah laut? Itu kata Nabi Muhammad SAW, "Fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu." Airnya suci lagi mensucikan. Air laut maksudnya, al-hillu maitatuhu, dan bangkai-bangkainya pun halal untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Kemudian juga yang termasuk air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air sumur. Wa ma'ul bi'ri. Wa ma'ul bi'ri, atau air sumur. Al-bi'ru artinya sumur. Wa ma'ul aini. Yang kelima adalah wa ma'u al-aini. Al-ain sebenarnya artinya itu adalah mata. Al-ain artinya mata. Akan tetapi apabila al-ain disandarkan kepada air, maka bisa diartikan dengan mata air. Ma'ul aini artinya adalah air dari mata air. Mata air di pegunungan dan lain sebagainya. Ma'ul ain. Kemudian juga wa ma'ut thalji, air salju. Air salju juga bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir adalah wa ma'ul baradi.
wa ma'ul baradi, dan air embun. Dan air embun. Nah, inilah ada 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Apabila kita rincitkan lagi, ada 2 golongan. Ada air yang dari langit, ada air yang dari bumi. Ya, ada air yang dari langit, ada air yang dari bumi. Yang dari langit apa saja? Air hujan, air salju, dan air embun. 3 dari langit dan 4 dari bumi. Yang dari bumi, air laut, air sungai, air sumur, dan air mata air. Inilah 7 macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Insyaallah bisa dipahami dan ini gampang insyaallah. Kemudian ayuhat talabatul kiram, setelahnya kita masuk di dalam bab al-miyah ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu juga terbagi lagi jadi 4 kedudukan. Kalau yang tadi 7 macam air yang dapat kita gunakan untuk bersuci, pembagian selanjutnya macam-macam jenis air atau macam-macam kedudukan air. Nah, tadi sudah kita jelaskan di dalam matan Abi Syuja' ini adalah banyak pembagian yang banyak agar mudah difahami, mudah diingat, mudah dihafal. Contohnya seperti ini. Al-miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi 4. Air dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Ini adalah yang pertama. Di dalam kitab itu tidak ada nomornya. Di dalam kitab tidak ada nomornya, antum bisa tulis sendiri nomornya. Al-miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian kedudukan air dibagi menjadi 4. Ditulis di sini 1. Biar enak untuk diingat. Nah, 1, air yang suci dan mensucikan. Karena di kitab tidak ada nomornya. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq. Air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh untuk digunakan. Air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan, inilah yang disebut dengan istilah ma'ul mutlaq atau air mutlak. Ini yang pertama. Tahirun mutahhirun ghairu makruh. Suci dan bisa mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Inilah yang disebut dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang tetap pada asal penciptaannya. Air yang tetap pada asal penciptaannya, tidak tercampur apapun. Contoh air mutlak adalah 7 macam air yang kita sebutkan tadi. Itu semua adalah air mutlak. Air hujan, air sungai, air sumur, air mata air, dan lain sebagainya. Itu semuanya air mutlak. Pada asal penciptaannya demikian, tidak tercampur apapun. Itulah yang dinamakan dengan air mutlak. Air mutlak boleh digunakan untuk bersuci. Airnya suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Istilahnya adalah tahir mutahhir. Ini yang pertama. Jelas? Yang kedua adalah, tulis lagi di bawah tuh, tulis di bawah yang kedua. Yang kedua adalah tahirun ghairu mutahhir. Kedudukan air yang kedua itu adalah airnya suci. Airnya suci. Ghairu mutahhir, namun dia tidak mensucikan. Nah, ini.
Kenali istilah-istilah seperti ini dalam bab taharah di dalam fikih. Ada air yang suci dan bisa mensucikan, artinya dia bisa mengangkat hadath, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi wajib dan lain sebagainya. Ada juga jenis air yang suci, namun dia tidak bisa mensucikan. Artinya dia tidak bisa mengangkat hadath dari tubuh kita. Tidak bisa mengangkat hadath dari tubuh kita. Inilah pembagian yang kedua atau kedudukan yang kedua. Air suci. Oh, afwan. Bukan, ini yang ketiga. Ana salah baca. Ini yang ketiga. Yang kedua tahirun mutahhirun makruh. Afwan. Tadi yang ana bacakan itu yang ketiga. Yang kedua airnya suci dan mensucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan. Nah, ini yang kedua. Tadi yang ketiga. Yang kedua airnya suci namun mensucikan. Airnya suci dan mensucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan. Kalau yang pertama tadi airnya suci, bisa mensucikan, bisa mengangkat hadath dan tidak makruh untuk digunakan. Adapun yang kedua airnya suci dan bisa mensucikan, artinya bisa mengangkat hadath, akan tetapi hukumnya makruh untuk digunakan. Contohnya apa? Yaitu air musyammas. Air wahwal ma'al musyammas. Apa itu ma' musyammas? Ada di bawah di footnote, antum lihat air musyammas. Kita baca, air musyammas adalah air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. Nah, inilah air yang makruh untuk digunakan, meskipun dia bisa digunakan untuk bersuci. Jadi misalnya antum punya gentong air terbuat dari besi, bejana terbuat dari besi, antum menampung air di situ dan dia lama terpapar sinar matahari, maka airnya suci. Misalnya air hujan antum tampung di atas gentong. Air hujan kita tahu dia suci, mensucikan. Akan tetapi berubah kedudukannya. Yang tadinya air hujan tidak makruh, berubah menjadi makruh apabila air tersebut kita taruh di dalam gentong atau bejana yang terbuat dari logam seperti besi, tembaga, kuningan dan lain sebagainya. Kemudian terpaparkan sinar matahari dengan waktu yang lama, maka dia akan menjadi makruh untuk digunakan. Nah, ini pembagian air yang kedua. Yang pertama tahir mutahhir ghairu makruh, suci mensucikan, tidak makruh. Dan ini adalah ma'ul mutlak, air yang mutlak. Air yang mutlak adalah air yang murni dari asal sifat penciptaannya demikian, tidak ada campuran macam-macam seperti 7 air yang kita sebutkan tadi. Yang kedua adalah air yang suci dan mensucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan. Airnya suci, mensucikan, makruh untuk digunakan. Contohnya adalah air musyammas. Air musyammas tadi yang Pak jelaskan, air yang ada di dalam bejana logam yang dipanaskan sinar matahari yang cukup lama, maka air ini makruh untuk digunakan. Sebagian ulama menyebutkan kenapa alasannya makruh digunakan air yang di dalam bejana, air yang dipanaskan di dalam bejana logam ini kenapa jadi makruh untuk digunakan. Kata para ulama, air tersebut bisa menyebabkan penyakit baros atau lepra. Ini kata para ulama. Akan tetapi wallahu alam, pendapat ini tidak kuat. Pendapat ini tidak kuat. Yang lebih rajih, air musyammas itu boleh digunakan untuk bersuci selama dia tidak terkena najis. Kemudian yang ketiga, air yang ketiga yang tadi yang ana sebutkan, air yang ketiga, tulis lagi di sampingnya nomor 3, tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat.
Tulis nomor 3 supaya mudah diingat. Nomor 3 adalah air suci namun tidak mensucikan. Tadi yang Anda sebutkan. Airnya suci akan tetapi tidak bisa mengangkat hadas, tidak mutahhir. Airnya tahir akan tetapi tidak mutahhir, tidak mensucikan, tidak bisa mengangkat hadas. Contohnya apa? Yaitu air musta'mal. Air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Ada penjelasannya di bawah. Lihat catatan kaki di bawah. Air musta'mal, setelahnya ada angka, ada di bawah. Penjelasan air musta'mal. Kita baca air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang telah dipakai bekas untuk menghilangkan hadas. Bisa dipahami? Inilah jazakallah khair. Inilah air musta'mal, air yang bekas dipakai untuk menghilangkan hadas. Air bekas berwudu atau air bekas dipakai mandi wajib. Air yang bekas dipakai untuk menghilangkan hadas ini namanya air musta'mal. Misalnya antum berwudu, kemudian air bekas wudu antum tampung lagi di dalam bejana, antum pakai lagi buat berwudu setelahnya. Nah, ini namanya air musta'mal yang mana kata muallif di sini dia sifatnya suci, sifatnya tahir, akan tetapi ghair mutahhir, tidak mensucikan. Air bekas dipakai berwudu atau bekas dipakai mandi wajib dan lain sebagainya. Ini namanya air musta'mal, air yang sudah digunakan. Ini kata para ulama Syafi'iyah hukumnya tidak mensucikan. Akan tetapi juga ini adalah pendapat yang lemah kata sebagian ulama. Yang rajih air musta'mal bisa kita gunakan untuk bersuci. Tetapi kita, sebagaimana yang Ana katakan, kita tetap berjalan membaca sesuai matan yang ada di dalam kitab matan Abi Syuja' ini. Itu contoh yang pertama. Contoh yang pertama dari air yang suci namun tidak mensucikan. Ada lagi setelahnya, dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Ada air yang suci namun tidak mensucikan. Contohnya tadi yang pertama adalah air musta'mal, air bekas kita pakai untuk bersuci atau berwudu, kita tampung lagi, kita gunakan lagi untuk bersuci. Ini tidak bisa mensucikan. Adapun yang kedua adalah air suci yang bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Artinya airnya suci, tidak najis, namun dia tidak bisa mengangkat hadas. Dia tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk berwudu dan lain sebagainya. Contohnya air teh, air kopi, paham antum? Air susu, bentuknya suci, zatnya suci, air suci bercampur dengan teh, yang mana teh juga suci, akan tetapi ini tidak bisa digunakan untuk berwudu, tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas pada tubuh kita. Nah, ini adalah air yang suci namun tidak mensucikan. Contohnya tadi air musta'mal dan air suci yang dan bercampur dengan benda-benda suci lainnya seperti air teh, kopi dan lain sebagainya. Banyak contohnya. Ini tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci, atau dalam bahasa Arabnya tahir ghairu mutahhir. Airnya suci namun tidak mensucikan. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, yang terakhir dalam pembagian macam-macam kedudukan air yang keempat, yaitu adalah air najis. Nah, air najis tentu mutlak tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sifatnya saja sudah najis, bukan tahir. Tahir lawannya najis. Sifatnya saja sudah najis, tentu dia tidak bisa mensucikan.
Suci saja tidak, apalagi mensucikan. Zatnya sendiri tidak suci. Air najis, atau kita baca di sini dalam bahasa Arab, wa ma'un najisun wa huwa alladhi hallat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini aw kana qullataini fataghayyar wal qullatan 500 ritlin baghdadiyyin takriban fil asah. Air najis yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 qullah. Kita baca dulu. Atau mencapai 2 qullah namun telah berubah. Ukuran 2 qullah, sekarang muallif berbicara tentang ukuran 2 qullah. 2 qullah kira-kira berjumlah 500 rital Baghdad berdasarkan pendapat paling benar. Nanti kita bahas ini. Kita bahas dulu air najis. Air najis itu adalah air yang bercampur dengan benda najis. Contoh, ada air yang suci, kemudian ada ketetesan najis misalnya. Ketetesan najis, darah, air kencing dan lain sebagainya. Maka air tersebut menjadi najis. Yang tadinya suci, karena terkena najis, ketetesan najis, maka dia pun menjadi najis. Kapan dia menjadi najis? Selama jumlahnya tidak sampai 2 qullah. Selama jumlahnya tidak sampai 2 qullah. Berapa 2 qullah ini? Nah, ini kita baca di bawah. 2 qullah kira-kira berjumlah 500 rital. Ingat, ini bukan liter. 500 rital, takarannya di dalam ada di bawah. Kira-kira sekitar 216 liter air. 216 liter air. Inilah yang dinamakan 2 qullah. Apabila di dalam suatu bejana, dan bejana ini belum mencapai 2 qullah, bejana ini belum mencapai 2 qullah, belum mencapai 200-an liter air, kemudian terkena najis sedikit atau banyak, ketika airnya belum sampai 2 qullah tadi, terkena najis, maka airnya pun menjadi najis. Apabila di atas 2 qullah, apabila airnya di atas 2 qullah terkena najis, maka air itu tidak serta-merta menjadi najis, kecuali warnanya berubah, baunya berubah, dan rasanya berubah. Apabila ada perubahan dari 3 ini, barulah menjadi najis. Jadi air najis dapat kita lihat apabila airnya di bawah 2 qullah atau kurang lebih di bawah 200-an liter. Apabila airnya di bawah 2 qullah terkena benda najis, maka dia otomatis langsung menjadi najis. Apabila airnya di atas 2 qullah, di atas 200-an liter, terkena benda najis, tidak serta-merta menjadi najis, kecuali berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Inilah sedikit penjelasan di dalam air najis ini. Insya Allah bisa difahami. Ya Allah, waktu habis. Insya Allah niatnya mau ana tuliskan sedikit dalil-dalil yang ada pada bab ini, akan tetapi waktu kita terbatas. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah bisa difahami. Inilah 4 pembagian air, 4 kedudukan air. Ada air yang suci dan mensucikan tidak makruh. Ada air yang suci mensucikan namun makruh untuk digunakan. Ada air yang suci namun tidak mensucikan. Ada air najis. Air najis sebagaimana kita jelaskan tadi, apabila di bawah 2 qullah terkena najis, maka dia menjadi najis. Apabila di atas 2 qullah terkena najis, maka dilihat dulu apakah
apakah berubah warnanya, aromanya dan baunya. Apabila berubah, barulah dia najis. Apabila tidak berubah yang di atas 2 kulah tadi, maka dia tidak najis. Ini sedikit penjelasan tentang macam-macam air. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan Anda catatkan di papan tulis yang lebih lengkap dan juga dalilnya yang mencakup air najis tadi. Ini wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wasallam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tayyib, kita tutup dars kita atau pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.